Kita masuk kepada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yang berhubungan dengan pelajaran kita di saat kita belajar muhadatsah. Di mana di pelajaran kita muhadatsah kita sebutkan anggota badan, maka kita katakan dari anggota badan ada yang mudzakkar dan ada yang muannats. Ya apa tidak? Maka pertanyaan yang kedua, mohon jelaskan dari anggota badan yang mudzakkar dan anggota badan yang muannats. Seperti itu. Maka ketahuilah ya ibadallah, permasalahan lughatil arabiyah menyebutkan anggota badan kepala itu mudzakkar dan dada itu mudzakkar dan yang lainnya ada yang muannats seperti tangan dan juga seperti kedua kaki muannatsan. Maka dari mana? Kita jawab dari dalil yang umum bahwa kosakata yang kami berikan di muhadatsah tentang anggota badan ada yang mudzakkar dan muannats itu kembali kepada nas lughatil arabiyah. Jika Arab mengatakan ini mudzakkar maka mudzakkar dan ini muannats maka akan muannats. Maka lebih kuat lagi jika ada pendalilan di dalam Al-Quran, maka itulah dalilnya. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Seperti di dalam awal surat Yusuf, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Bahwa kami menurunkan Al-Quran itu Arabiyan dalam keadaan bahasa Arab. Arab mansub hal dalam keadaan berbahasa Arab. Kemudian jika didapati hadis, maka ucapan Nabi juga adalah ucapan yang Arab. Karena telah datang di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa disebutkan aku ini dari Quraisy dan istofani min Bani Hashim. Aku dipilih dari Quraisy yang terbaik dari Bani Hashim dan Bani Hashim dari Kinanah, keturunan terbaik dari Bani Ismail. Maka di sini Nabi adalah orang Quraisy sehingga ucapan dia dalil tentang lughatil arabiyah. Maka di sini setelah kita mengetahui pendalilan bersifat umum bahwa pendalilan dari anggota badan ada yang mudzakkar dan muannats kembali kepada Al-Qur'an. Maka kita berikan contoh. Dada, dia itu mudzakkar atau muannats, dan juga wajah, dia mudzakkar atau muannats, dan juga tangan, dan juga telinga, dan juga mata, dia mudzakkar atau muannats. Maka telah datang pendalilan di Al-Quran dan sunnah-sunnah yang banyak yang kalau disimpulkan bisa kita simpulkan. Apa penyimpulannya? Pertama, anggota badan yang berbentuk satu bagian tidak terbagi menjadi dua, kebanyakan dia mudzakkar. Contohnya dada, contohnya muka, misalnya, contohnya kepala, contohnya rambut, dan yang lainnya. Adapun yang bisa menjadi dua bagian seperti mata, ada mata kanan, mata kiri. Juga tangan, ada tangan kanan, tangan kiri. Juga kaki, juga betis, ada betis kanan, betis kiri, kaki kanan, kaki kiri, betis kanan, betis kiri. Maka ini dijadikan oleh Arab dari Al-Quran dan Sunnah sebagai muannatsan. Maka inilah kaidah yang ada di dalam bahasa Arab yang mana berdasarkan dari dalil. Maka kita akan sebutkan dalil-dalilnya dengan cepat. Pertama, dada. Maka dada telah datang dalil bahwa dia itu mudzakkar karena dada tidak bisa dibagi menjadi dua. Dada satu kesatuan. Seperti di dalam surat Al-Hijr. Walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun. Maka kami telah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu itu wahai Muhammad yudiqu sadruk, merasa sempit dadamu. Syahidnya di sini mudzakkar karena yudiqu. Maka yudiqu dengan dhamir ya di sini yudiqu, dada kamu itu sempit mudzakkar karena yudiqu. Maka ini contoh dada itu mudzakkar di Al-Quran. Dan contoh yang lain telinga.
Seperti kaidah tadi. Kalau dua bagian ada kanan dan kiri, maka dia itu muannatsan. Seperti di dalam surat Al-Haqqah. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udunun wa'iyatun. Mana syahidnya? Udunun disifati dengan wa'iyatun. Kalau dia mudzakkar disebutkan dengan udunun wa'iyun. Namun wa'iyatun dengan tak marbutah menandakan bahwa udunun wa'iyatun, udun itu muannatsan. Kalau mudzakkar akan disebutkan udunun wa'iyun. Maka ini pendalilan juga. Dan juga contoh yang lain ain. Ain itu kedua mata. Maka kedua mata di lughatul Arabiyah disebutkan dengan muannatsa. Contohnya seperti hadis yang datang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah tentang sifat surga. Bahwa seorang mukmin akan masuk surga yang sifatnya itu mala ainun ra'at. Yang tidak pernah dilihat oleh matanya di dunia. Syahidnya apa? Ra'at. Maka ra'at adalah fi'lun madhi yang masuk padanya tak ta'nits, bahwa ainun ra'at, ainun fa'ilnya. Maka fa'il di sini karena dia muannatsa dikatakan ra'at. Dan juga dalil tentang telinga tadi sama di hadis ini, wala udunun sami'at. Dan juga tidak pernah didengar oleh telinga di muka bumi dulu. Syahidnya udunun sami'at. Disebutkan sami'at fi'lun madhi masuk kepadanya tak ta'nits dan udunun fa'ilnya berarti muannatsan. Dan di sini juga menjadi pendalilan sekalian qalb. Wala khatara ala qalbi basharin. Disebutkan khatara dan tidak pernah terbersit di jantung hati manusia. Maka jantung ataupun hati, qalb itu definisinya jantung apa hati? Sudah kadang banyak yang salah kaprah. Yang jelas hati ataupun jantung, yang jelas qalbun bahasa Arabnya itu dia mudzakkar dengan dalil ini. Wala khatara bukan khatara tapi khatara ala qalbi basharin. Maka di hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah terdapat 3 pendalilan. Untuk ain muannatsa, udunun sami'at, ainun ra'at, wala khatara ala qalbi basharin. Maka qalb menjadi mudzakkar. Dan juga contoh yang lain yang disebutkan di pelajaran juga muka. Maka muka mudzakkar atau muannats? Telah kita berikan mudzakkar. Aina dalil? Wa yabqa wajhu rabbika. Maka hanya tersisa setelah the doomsday, hari kiamat itu, wajhu rabbika, wajah Allah. Syahidnya yabqa, tersisa dengan mudzakkar. Wa yabqa. Kalau muannatsa akan disebutkan wa tabqa wajhu rabbika. Maka wajah dari jenis yang mudzakkar. Kenapa? Karena dia juga satu kesatuan. Tidak ada wajah kiri dan wajah kanan. Dan begitu pun tentang permasalahan kaki. Maka kaki itu ada 2 bagian apa tidak? Kiri dan kanan, maka dia disifati dengan muannatsan. Mana dalilnya? Di hadis Aisyah. Dan juga hadis Al-Mughirah bin Syu'bah dari 2 sahabat ini yang muttafaqun alaih keduanya mensifatkan bagaimana salat malam Nabi. Maka berkata Aisyah dan berkata Al-Mughirah bin Syu'bah di saat melihat bagaimana Nabi salat, Aisyah setiap malam karena istrinya Al-Mughirah bin Syu'bah bisa di saat safar, bisa di saat jihad dilihat bagaimana Nabi salat malam karena tidak pernah meninggalkan salat malam meskipun dalam keadaan safar. Iya apa tidak? Di hadis tentang salat malam, tentang witr, Nabi tidak pernah meninggalkan meskipun sholat fi rahilatih. Alhasil Al-Mughirah bin Syu'bah melihat Nabi sholat lama dan Aisyah pun. Maka di riwayat disebutkan Nabi sholat malam yang lama hatta tarima, dan di riwayat disebutkan hatta tantafikho qadama. Maka kedua kakinya tantafikho. Berarti muannats atau mudzakkar? Tantafik muannats. Kalau mudzakkar yantafik. Dan begitu pun tarima, dari waram, membengkak. Kalau mudzakkar warima, kalau muannatsa tarima. Maka fi'lul mudhari ini menunjukkan mudzakkar dan muannats. Dan di riwayat Aisyah yang muttafaqun alaih hatta tatafattar qadamah. Apa tatafattar? Sampai kesemutan. Tatafattar karena saling lamanya berdiri. Kalau dia mudzakkar akan yatafattar. Maka kalimat 3 tadi tarima dan tantafihu
dan juga tatafattor menandakan 3 lafaz ini muannatsah untuk kaki. Dan begitu pun rambut, maka rambut itu adalah mudzakkar. Mana dalilnya? Ingat hadis tentang permasalahan syukur 3 orang Yahud di Bani Israel, bukan Yahud, 3 orang Bani Israel sebelum Muslim yang diuji oleh 3 perkara. Ingat orang yang botak? Maka orang yang botak ini didatangi malaikat, apa yang kamu minta? Disebutkan sya'run hasanun. Aku mempunyai rambut yang baik karena dia botak. Maka syahidnya sya'run hasanun. Maka hasan adalah sifat untuk mudzakkar. Namun jika sya'r itu muannatsah akan disebutkan sya'run hasanatun ataupun sya'run husna. Namun di sini karena mudzakkar menjadi sya'run hasanun, maka rambut adalah dari bentuk laki-laki. Dan juga yad. Maka yad di sini kita ketahui 2 bagian. Berarti mudzakkar atau muannats? Muannats. Mana dalilnya? Di dalam surat Tabbat Yada. Apa kata Allah? Tabbat Yada. Mana poin pendalilannya? Ta'nis, tabbat. Maka ta'nis tidaklah masuk kepada fa'il kecuali fa'il yang muannats. Maknanya celakalah kedua tangan Abi Lahab. Dan juga di dalam surat An-Naba, amayata sa'alun apa? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Ma qaddamat yada. Dijadikan tak marbutoh di sini sebagai fa'ilnya yada. Maka dari tabat yada dan qaddamat yada menjadi pendalilan yad itu adalah muannats. Dan begitu pun al-asbu, jari. Seperti di muhadatsah. Al-asbu yang jamaknya al-asabi. Maka asbu saja jari dia adalah muannats. Kenapa? Karena ada jari kanan dan ada jari kiri. Maka dia muannats. Mana pendalilannya? Hadis yang muttafaqun alaih dari Jundub ibnu Sufyan, di saat dalam peperangan jihad Nabi itu tergores jarinya, berdarah. Maka Nabi mengatakan kepada jarinya, lihat bagaimana seorang Nabi, waqad damiyat asba'uhu, maka telah keluar darah dari jemarinya. Hal anti ila isba'un damiyat, maka tidaklah kamu kecuali jari yang terluka berdarah. Maka syahidnya adalah disebutkan hal anti, maka muannasah anti. Kalau laki-laki disebutkan hal anta. Dan juga damiyat asba'uhu. Damiyat fi'lun madhi yang masuk kepadanya tak ta'nits menandakan bahwa dia itu adalah. Dan yang terakhir dari muhadatsah juga anf. Maka al-anf laki-laki apa perempuan? Hah? Silakan dijawab. Laki-laki apa perempuan? Mudzakkar, bukan muannats. Benar, kan ada 2 lubang. Lubang kiri, lubang kanan. Yang poin adalah batangnya ini. Maka dia satu kan, masalah lubang gampang. Itu yang dilihat oleh Arab, sehingga dia mudzakkar. Maka disebutkan di dalam hadis, yang hadis ini pernah kita lewati di Ahkam Siyam Ramadan, yang derajatnya sahih di Ghairi dari Abi Hurairah. Apa kata Nabi di saat naik di 3 mimbar apa? Rogima anfun. Apakah rogimat? Rogimat apa rogimat? Rogimat menandakan bahwa dia mudzakkar. Kalau muannats rogimat anfun. Karena rogimat di sini adalah fi'il dan anfun adalah fa'ilnya. Maka rogimat anfu bermakna celakalah bagi mereka orang-orang yang masuk kepadanya bulan Ramadan dan tidak berpuasa, maka celakalah dan celakalah. Maka inilah jawaban kita kepada soal yang kedua. Habis waktu ya, 48 menit. Soal yang ketiga,